Dunia, kata Nabi SAW, air yang kita ambil dengan satu jari dari air laut. Akhirat sisa daripada air laut itu. Tolong terangkan kepada saya bagaimana menjadikannya 50-50. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ayat yang ke-77. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Raih dan kejarlah kampung akhirat dan jangan lupakan jatahmu di dunia. Antara perintah raih dan kejar dan jangan lupakan bukan perintah yang sama, sehingga bisa dikatakan 50-50. Yang satu perintahnya raih dan kejar, yang satu perintahnya jangan lupakan. Yang raih dan kejar itu adalah akhirat, yang jangan lupakan adalah dunia. Kalau kita melihat pola kehidupan banyak umat Islam di dunia sekarang ini, terkhusus di Indonesia sekarang ini, terkhusus di Jakarta sekarang ini, terbalik. Mereka mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia, akhirat jangan lupa. 180 derajat terbalik antara perintah Allah dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga ketika telepon anaknya di Bandung yang lagi kuliah, orang tua mengatakan, "Nak, ayah dan ibumu sudah capek mencari dana di sini. Kamu harus kuliah dengan baik. Kamu harus serius kuliah. Kamu harus mendapatkan hasil yang maksimal. Belajarlah dengan baik, kuliahlah dengan baik. Hati-hati, jangan sampai teman-temanmu melalaikanmu dari bangku kuliahmu. Jangan sering absen, jangan sering bolos. Kerjakan tugas dengan baik, nak. Jangan sampai jerih payah ibu di sini sudah begitu banyak, kemudian hasilnya sia-sia." Setelah panjang lebar dia nasihati anaknya soal kuliah, terakhir dia katakan, "Nak, jangan lupa sholat ya." Kenapa sholat hanya sekedar jangan lupa? Kenapa sholat hanya sekedar jangan lupa? Karena memang itulah hati kita terhadap dunia dan akhirat. Kita sekedar menjadikan akhirat sekedar jangan lupa. Oleh karena itu nasihat kita kepada anak kita sekedar jangan lupa sholat. Kenapa tidak dibalik? Sesuai dengan apa yang Allah arahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, surat Al-Qasas. Kenapa tidak dibalik seperti yang Allah inginkan dari kita? Nak, kamu kuliah di Bandung, harus sholat 5 waktu di masjid. Ayah tidak akan rela kalau kamu sholatnya di rumah, kecuali kalau kamu sakit. Sekali seminggu, motor itu yang ayah belikan itu harus diparkirkan di kajian. Jangan lupa, sekali sehari engkau harus membaca Al-Quran 1 halaman 1 hari. Pilih sahabat-sahabatmu yang saleh. Cari ustadz untuk bertanya ilmu agama. Bila perlu hafalkan Al-Quran selama kamu kuliah di waktu senggangmu. Setelah banyak menasihati agama, lalu kita katakan, "Nak, jangan lupa pulang membawa nilai yang komplot." Kenapa tidak kita balik? Kenapa akhirat kita letakkan di belakang? Karena memang hati kita lebih banyak ke dunia. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-A'la, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia. Allah berbicara dan Allah tahu isi hati manusia. Dan Allah menurunkan ayat-ayatnya untuk nasihat kepada kita yang hidup di permukaan bumi. Kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik. Padahal akhirat itu jauh lebih kekal. Sehebat apapun Anda mengumpulkan kekayaan dunia, kalau itu akan mengantarkan kepada neraka di akhirat, Anda adalah orang yang sangat merugi.
Dan contohnya adalah Qarun serta Fir'aun. Dan sehebat apapun Anda mendapatkan deraan musibah, sehebat apapun Anda merasakan penderitaan di dunia, kalau itu untuk terbukanya pintu surga, itu adalah kemuliaan tiada tara, sebagaimana yang dialami oleh Bilal bin Rabah, sebagaimana yang dialami oleh Ammar bin Yasir dan ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah. Penderitaan tiada tara yang mereka rasakan, sampai-sampai Sumayyah tewas atau syahid di bawah penganiayaan Abu Jahal. Dan syahid setelahnya suaminya Yasir, tinggal anaknya Ammar yang tidak tahan akan azab yang disiapkan oleh si fasik, si kafir Abu Jahal. Dan akhirnya terpaksa dia mengucapkan kata-kata mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tak tahan lagi penderitaan dunia. Ketika dia mengucapkan celaan, Abu Jahal memenuhi janjinya, kalau kamu mencela Muhammad, aku bebaskan engkau dari azab ini. Dan ketika itu Ammar dilepaskan oleh Abu Jahal. Dan Ammar sambil menangis mencari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lisannya telah mencaci Nabi Muhammad, namun hatinya tidak pernah bisa mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa berdosa besar, merasa telah terlalu jauh dari agama Allah. Dengan satu kata, setelah azab berhari-hari, berminggu-minggu yang dia rasakan, dan dia bersabar di atas azab itu, setelah ayahnya wafat, setelah ibunya tiada, baru dia bisa mengeluarkan kata agar dia selamat. Tapi itu tetap merasa bahwa dia telah hancur dan hancur karena telah mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berlari mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta maaf. Separah apapun derita yang engkau rasakan dalam kehidupanmu di dunia, kalau engkau berhasil mengolah penderitaan itu, mendapatkan ridho Allah dengan kesabaranmu tingkat tinggi, engkau adalah orang yang beruntung mendapatkan musibah itu. Dan sehebat apapun engkau berhasil menumpukan kekayaan dan kemewahan dunia, namun kekayaan dan kemewahan dunia itu yang telah membuatmu jauh dari agama Allah dan melanggar aturan-aturan Allah, engkau orang yang diambang